Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaat dan diizinkan Allah bersama beliau, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebelum kita memulai kajian kita, tadi saya dapat informasi bahwasanya ayah dari saudara kita, sebetulnya beliau termasuk tim dari pengajian kita, saudara Kris ya, ayahnya masuk rumah sakit, Bapak Dasuki. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah kuatkan semuanya, keluarganya dan juga keluarga kita semua bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang keempat ya, hadis qudsi yang keempat. Sangat panjang hadisnya, maka semoga kita bisa mendapatkan pesan inti dari hadis ini. Langsung saja, qala al-musannif rahimahullah hafizahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. An Shufayy al-Asbahi annahu dakhala al-Madinata fa idza huwa bi rajulin qad ijtama'a 'alayhi an-nas. Dari Shufayy al-Asbahi, beliau bercerita, perawinya ini bercerita bahwasanya saya atau dia masuk ke kota Madinah dan mendapati seseorang yang berkumpul di sekitarnya. Artinya dia masuk ke kota Madinah, sesampainya di kota Madinah ada sosok, banyak orang kumpul di sekitaran orang tersebut, berkumpul di sekitaran orang tersebut. Faqala man hadha, dia pun bertanya, Shufayy al-Asbahi ini bertanya, siapa laki-laki itu sampai banyak orang berkumpul di sekitarnya? Faqalu, orang-orang pun kemudian menjawab, dia Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadanautu minhu, aku pun coba mendekat, hatta qa'adtu baina yadayhi wa huwa yuhadditsun nas, sampai aku duduk berdekatan dengan beliau atau berhadapan dengan beliau, wa huwa yuhadditsun nas, dan dia terus menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sakata, dan tatkala ia selesai tidak berbicara lagi, tidak menyampaikan hadis, wa khalan nasu qultu lahu, dan orang pun mulai meninggalkan beliau. Artinya Shufayy al-Asbahi ini bercerita, saya pernah datang ke kota Madinah, sesampai di sana kok ada sosok orang senang kumpul di sekitarnya. Siapa orang ini? Dijawablah kalau dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Sebelum masuk ke hadisnya, sedikit cerita tentang Abu Hurairah. Ya, kalau berbicara tentang beliau panjang, tapi yang ingin menjadi stressing atau fokus kita adalah beliau ini masuk Islamnya terlambat, kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, tepatnya sebelum atau sesudah, ya riwayatnya berbeda, perang Khaybar di tahun ke-7. Artinya Islamnya
setelah 20 tahun berlalu baru dia masuk Islam. Tapi tahukah kita, beliau ini sahabat Rasulullah yang riwayatnya paling banyak. Artinya hafalan hadisnya itu paling banyak, bahkan melebihi semua sahabat. Nomor 1 jumlah riwayatnya kurang lebih 5.374 riwayat. Urutan nomor 1. Secara logika sederhana tidak masuk akal. Masuk Islamnya paling terakhir, tapi jumlah riwayat hadisnya paling. Disinilah musuh-musuh Islam mencoba menyerang Islam. Berarti sumber kalian, sumber hukum kalian yaitu hadis Rasulullah, kami ragu karena banyaknya riwayatnya dari Abu Hurairah, dan dia ini baru masuk Islam terlambat, terakhir. Sehingga kami mulailah muncul nanti gerakan Quraniyun, gerakan yang mencukupkan dengan Al-Quran saja, nggak pakai hadis, karena ragu dengan hadis, karena semacam ini. Atau bahkan meragukan Islam seutuhnya, mulai membuat buku ya yang merendahkan dan meragukan bahwasanya Abu Hurairah ini orang yang jujur, dia ini pendusta menurut musuh-musuh Islam. Sebetulnya jawabannya sudah beliau jawab langsung dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim, dan jawabannya sebetulnya panjang sekali. Saya hanya ingin menyebutkan sekilas saja sebagai pegangan kita bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah jangan ragu. Insya Allah itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, sahabat Abu Hurairah ini bercerita, banyak orang berbicara tentang saya, kenapa saya banyak meriwayatkan hadis padahal saya masuk Islamnya terlambat. Ini ucapan Abu Hurairah sendiri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya katakan begini, sahabat-sahabat Rasulullah yang dari Ansar, yaitu yang penduduk asli Madinah, itu banyak bertani, enggak setiap saat bersama Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah yang dari Mekah, yang disebut dengan muhajirin, itu kebanyakan berdagang. Kalau saya tidak sesaat pun kutinggalkan Rasulullah semenjak aku masuk Islam. Dimanapun beliau pergi, saya ikut. Di masjid ikut, berperang ikut, keluar dari kota Madinah ikut, masuk di kota Madinah ikut, di masjid, di luar masjid, saya ikut terus. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapakah di antara kalian yang mau menggelar bajunya, kainnya, agar aku berikan hadis, kemudian ia kumpulkan hadis dariku, dia letakkan di dada, insya Allah nggak akan lupa lagi hadis-hadis dariku. Seketika mendengar itu, aku pun menggelar selendangku. Aku gelar selendang itu, kemudian Rasulullah menyampaikan hadisnya, kemudian aku ambil, kuusap di dalam dadaku. Sejak itu tidak pernah aku melupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, laula ayatani anzalahumallahu ma haddathtukum syai'a abada. Kalaulah bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran, niscaya apa yang aku hafal nggak akan aku ceritakan, biarlah buat aku. Tapi gara-gara 2 ayat ini, saya termotivasi. Di saat semua sahabat sibuk berperang setelah wafatnya Rasulullah, menyebarkan Islam keluar sana, ada yang berperang, ada yang memikirkan tentang pemerintahan, ada yang memikirkan tentang bisnis, saya nggak buka majelis ta'lim, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, termasuk yang diceritakan dalam kisah ini. Apa 2 ayat itu? Di dalam surat Al-Baqarah 159 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya ya, orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan, hidayah-hidayah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang itu akan dilaknat oleh Allah
orang itu akan dilaknat siapapun yang melaknatnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, kecuali orang yang bertaubat, yang memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan taubat. Intinya ayat ini menegaskan sesungguhnya Allah mengancam orang yang punya ilmu tapi nggak mau ngasih tahu, disembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Takut sahabat Abu Hurairah bahwasanya ia termasuk yang mendengarkan petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah, tidak menyampaikan, sehingga beliau termotivasi untuk membuka majelis. Dan ini salah satu bukti bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah, mendapatkan hafalan yang tidak terlupakan, yaitu tidak lupa. Kemudian juga sibuk dengan majlis periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan jawaban dari beliau siapapun yang meragukan kalau beliau itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya simpel sekali. Kalau beliau dikatakan 3 tahun, ini ada coba yang menjawab dengan jawaban logika. Kalau beliau hidup selama 3 tahun bersama Rasulullah, 3 tahun itu berapa episode kehidupan? Kalau 1 tahunnya anggaplah 350. Kalau 3 tahun 1050 hari. Sedangkan riwayat beliau 5374. 5374. Artinya kalau beliau 5 waktu sholat bersama Rasulullah, itu belum majelis ta'limnya, belum ketemu di jalan, belum yang beliau lihat dari tindak tanduk Rasulullah. Anggaplah 5 minimal yang beliau dapat dari Rasulullah, baik lisannya, ucapannya, ataupun yang dia lihat dari kehidupan Rasulullah. 5 dikali 1050 sudah 5 hari, cukup. Tidak sesuatu yang aneh dikarang-karang ya, jika kalau kita menghitungnya melalui ya matematika. Begitulah kurang lebih, dan ini jawaban banyak ya yang disampaikan oleh para ulama membela sahabat atau ya meluruskan tuduhan yang dituduhkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan, hadisnya cukup panjang. Nah, orang tadi yang datang memperhatikan semua orang sudah pergi, sudah jauh dari Abu Hurairah, tinggal sendirian. Aku pun datang kepada sahabat Abu Hurairah, kemudian berkata, anshuduka bihaqqin wa bihaqqin lamma haddathani hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa 'alimtahu. Aku mohon, bahkan aku bersumpah demi kebenaran, maukah kamu berikan aku hadis, ceritakan aku sebuah pesan yang kau dengar langsung dari Rasulullah dan kau pahami ya dengan baik. Jadi orang ini benar-benar minta kepada sahabat Abu Hurairah, tolong ceritakan, sampaikan satu hadis saja yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau paham betul. Faqala Abu Hurairah kemudian menjawab, af'al, baiklah, la uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa 'alimtuhu. Pasti niscaya akan aku berikan kau hadis Rasulullah yang aku dengar langsung, yang Rasulullah langsung menyampaikannya kepadaku dan aku memahaminya dengan baik. Ketika beliau mau menyampaikan, ketika sahabat Abu Hurairah mau menyampaikan hadis ini, thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan famakatha qalilan. Seketika beliau nangis terseduh-seduh, bahkan hampir pingsan dari tangisannya itu.
sampai kemudian beliau thumma afaq, tak lama kemudian beliau sadar. Faqal, kemudian berkata kepada laki-laki tadi, la uhadditsannaka hadisan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal baiti ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Ketika beliau sadar, beliau berkata, aku akan sampaikan kepadamu hadis yang langsung Rasulullah sampaikan kepadaku saat itu di rumah ini, di tempat ini, ya. Dan tidak ada yang mendengarkan hadis itu kecuali aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di rumah ini, ya di tempat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau menyampaikan lagi, nangis terseduh-seduh lagi. Abu Hurairah nashghatan, sampai mau pingsan. Kemudian sadar, kemudian mengusap wajahnya. Faqal, kembali berkata, aku akan sampaikan kepadamu hadis yang aku dengar langsung atau yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana wa huwa fi hadzal baiti ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Dan tidak ada satu orang pun di tempat ini saat itu kecuali aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mau menyampaikan isi dari pesan itu, kembali nangis. Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan ukhra, nangis beliau sampai hampir pingsan. Kemudian sadar, kemudian mengasuh wajahnya, kemudian berkata, baik-baik, akan aku sampaikan hadis yang langsung disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu orang pun di tempat ini saat itu. Kemudian Abu Hurairah ingin menyampaikan, kembali nangis keempat kalinya, dan tangisan yang keempat, ya, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada tangisan sebelumnya. Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan syadidatan, bahkan thumma mala kharran ala wajhi, hampir tersungkur beliau. Begitu hampir tersungkur, fa asnadtuhu alayya, orang yang tadi mau mendengarkan hadis seketika memeluk, merangkul beliau agar kemudian menyandarkan kepalanya kepada tubuh sang laki-laki tadi. Thumma afaq, kemudian sadar Abu Hurairah. Faqal haddatsani Rasulullah, kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum, bahwasanya Allah tatkala terjadi hari kiamat, ya, akan turun dalam tanda kutip untuk memberikan hukuman atau memutuskan atau akan mengadili, ya, perkara atau masalah, liyaqdiya bainahum, di antara hamba-hambanya. Wa kullu ummatin jathiyah, setiap orang kemudian datang berbondong-bondong, ya. Fa awwalu man yad'u bih, dan orang yang pertama kali akan dipanggil untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama kali dipanggil, siapa dia? Rajulun jama'al Qur'an, orang yang belajar Qur'an, yang menghafal Qur'an, yang rajin baca Qur'an. Kemudian yang kedua, wa rajulun yuqtalu fi sabilillah, seseorang yang terbunuh di medan perang. Dan yang ketiga, wa rajulun katsirul mal, orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu lil qari', kemudian Allah berkata kepada orang yang rajin baca Quran, yang rajin menghafal Quran, yang rajin mempelajari tentang hukum-hukum Al-Quran, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, apakah aku belum mengajarimu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Bahasa singkatnya, bukankah aku telah mengajarimu tentang Al-Quran, bagaimana bacaannya, bagaimana hukumnya, bagaimana menghafalnya dan sebagainya. Qal, orang yang rajin baca Quran ini
Bala ya Rabb, betul duhai Tuhanku. Qal, kemudian Allah berkata, famadza amilta fima alimta, lalu apa yang kau amalkan dari yang kau tahu? Lalu apa yang kau amalkan dari yang kau tahu? Qal, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, setiap malam aku bangun membaca Al-Quran, di malam hari, di siang hari. Fayaqulullahu lah, saat itu Allah kemudian langsung menjawab, kadzabt, dusta, bohong, kamu bohong. Subhanallah. Wa taqulu lahul malaika kadzabt, kemudian malaikat pun berkata, bohong, kamu bohong. Wa yaqulullah, kemudian Allah memberikan alasannya, bal aradta an yuqal inna fulanan qari'un faqad qila dzalik, melainkan dia, kamu membaca Quran biar disebut ahli Quran, dan orang telah menyebutmu ahli Quran, bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala dariku, bukan karena ingin mendapatkan ridhaku. Engkau baca Quran biar disebut orang saleh, biar disebut ahli Quran, biar disebut menghafal Quran, biar disebut ahli tafsir, dan seterusnya. Wa yu'ta bi sahibihi, kemudian datang orang yang kaya, yang punya harta. Fayaqulullahu lahu alam uwassi' 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahad. Qala bala ya Rabb. Kemudian didatangkan orang yang punya harta banyak ini. Allah berkata kepada dia, bukankah aku telah membuatmu berkecukupan, bahkan kamu hidup dengan kelapangan, sampai-sampai aku buat kau tidak meminta-minta kepada orang, ku buat cukup rizkimu. Bala ya Rabb, betul duhai Tuhanku. Qal famadza amilta fima ataituk, lalu apa yang kau perbuat dengan harta yang kuberikan kepadamu? Qal, dia menjawab, kuntu asilu bihar rahim wa atasaddaq, dengan harta itu ya Allah aku jalin silaturahim dengan banyak orang, aku banyak bersedekah. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berkata kadzabt, kemudian Allah berkata bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabt, kemudian malaikat pun berkata bohong. Wa yaqulullah, kemudian Allah berkata bal aradta an yuqal fulanun jawad faqad qila dzalik, kamu sedekah ke sana kemari biar kamu dianggap orang dermawan kan, biar kamu dianggap orang yang baik, banyak santunannya, dan orang-orang di dunia telah menyatakan kalau kamu dermawan. Artinya apa yang kamu mau sudah kamu dapat di dunia, kamu tidak pernah bersedekah karena ridhaku. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, kemudian orang yang mati di medan perang pun didatangkan. Fayaqulullahu lah, kemudian Allah berkata kepadanya, fi madza qutilta, karena apa kamu dibunuh? Fayaqul umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutiltu, aku ya Allah diperintahkan untuk berjihad sehingga aku pun berperang, berjihad sampai aku terbunuh. Fayaqulullahu kadzabt, kemudian Allah berkata kepadanya kamu bohong. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabt, malaikat pun kemudian berkata kamu bohong. Wa yaqulullah, kemudian Allah berkata bal aradta an yuqal fulanun jari faqad qila dzak, akan tetapi kamu hanya ingin disebut seorang pemberani, dan orang telah menyebutmu seorang pemberani. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kedua lutut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, duhai Abu Hurairah, ulaika thalatha, tiga kelompok tadi, awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah, adalah makhluk Allah yang pertama untuk jadi bahan dihidupkannya api neraka.
qala al-Ala ibnu Abi Hakim wa kana sayyafan li Muawiyah. Kemudian ada seseorang bernama Ala ibnu Abi Hakim, seorang algojo di kekhilafahan Muawiyah. Dakhala alaihi rajulun fa akhbarahu bihadza an Abi Hurairah. Dia bercerita bahwasanya datang seorang laki-laki ke khalifah Muawiyah menceritakan hadis Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah ya, hadis tentang 3 kelompok tadi. Faqala Muawiyah qad fu'ila bihaula'i hadza. Muawiyah kemudian mengomentari hal itu telah dilakukan kepada 3 kelompok itu, lalu bagaimana dengan orang setelahnya? Thumma baka Muawiyah, kemudian Muawiyah pun menangis-nangis yang luar biasa, hatta dhananna annahu halik, sampai kami mengira ia akan mati dengan tangisan itu. Wa qulna qad ja'ana hadzal rajul bisyarr, sungguh orang tadi yang datang ke Muawiyah menceritakan hadis Abu Hurairah telah datang dengan berita buruk kepadanya. Kemudian thumma afaqa Muawiyah wa masaha an wajhi, ia pun kemudian tersadar dan mengusap wajahnya, kemudian membaca surat Hud ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, yakni melakukan segala kebaikannya hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk perhiasan-perhiasan dunia, bukan karena Allah, nuwaffi ilaihim, kami akan berikan balasannya di dunia. Dia pengen disebut ahli Quran, kami buat orang menyebutnya ahli Quran. Dia ingin disebut orang yang dermawan, Allah buat lisan orang untuk tergerak menyebutkan dia orang yang dermawan. Dia ingin disebut seorang pemberani, Allah gerakkan orang untuk mengatakan ia seorang pemberani. Dan setiap perbuatan apapun itu yang karenanya ia lakukan untuk dunia, aku berikan balasannya sesuai keinginan mereka, tanpa sedikit pun dikurangi. Akan tetapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi di akhirat nanti mereka tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, sia-sialah apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, batallah apa yang dulu mereka perbuat. Begitulah hadis yang cukup panjang ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Adapun pesan yang bisa kita ambil, ya, yang pertama dan ini paling utama, mari sama-sama terus memperbaiki niat. Yang hadir di majelis, yang ngaji Quran, yang belajar hadis Rasulullah, apapun, niatkanlah hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan pasti nanti diganggu dengan syahwat, diganggu dengan nafsu, diganggu dengan kondisi. Kembali luruskan lagi. Terus berjuang untuk selalu memperbaiki niat kita, agar jangan sampai nanti sudah malam kita hidupkan dengan Quran, siang kita hidupkan dengan Quran, ngaji di sana, ngaji di sini, sholat 5 waktu, sedekah begitu banyak, berjuang luar biasa, berkeringat untuk agama Allah, tapi rupanya sampai akhir-akhirnya, ujung-ujungnya hanya mendengarkan jawaban dari Allah, kadzabt, kamu bohong, kamu dusta. Kamu tidak melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ya, yang sedekah ayo niatkan karena Allah, yang berjuang dakwah juga ayo karena Allah, yang melakukan segala kebaikan, mencari nafkah buat keluarganya, apapun ibadah kita, niatkan kembali, luruskan kembali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh sahabat atau oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang laki-laki nanti di hari kiamat, fayulqa finnar, dilempar dia ke neraka, fatandaliqu aktabu batnih,
terurai isi perutnya, keluar semua isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birruha. Kemudian dia keliling-keliling dengan perut yang terurai, isi perut semuanya keluar, bagaikan seekor keledai yang ditali di tempat penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Penduduk neraka yang lain datang dan berkumpul di sekitarnya, melihat orang yang berputar-putar dengan isi perut yang keluar, ya, dan terikat. Kumpul penduduk neraka melihat orang ini. Fayaqulun, mereka bertanya, ya fulan, syekh, ya ustaz, ya alim, ya ahli Quran, ya kiai, ya gus, ya buya, ya tuan guru, malak, kenapa kamu sampai demikian nasibmu di neraka? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu dulu yang berdakwah ke sana kemari, ayo salat, ayo, kamu kan ustaz, kamu yang merintahkan kebaikan. Wa tanhana 'anil munkar, kemudian kau juga yang mengajak kami untuk meninggalkan kemungkaran. Kenapa kok sampai demikian? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa la ati. Dulu aku memang yang merintahkan kalian rajin sholat, baca Quran, sebagainya, tapi aku sendiri enggak melakukannya. Dulu aku yang melarang kalian jangan minum khamar, jangan nyabu, jangan ngomongin orang, jangan, tapi aku melakukannya. Ini hadis yang paling ditakuti oleh para pendakwah, hadis yang paling ditakuti oleh para ustadz. Karena jangan sampai siang hari capek, malam pada akhirnya seperti keledai yang isi perutnya keluar, diseret-seret di neraka dan tidak bernilai apapun yang dia lakukan. Semuanya karena dari sini kemudian kita bisa mengetahui ada seorang imam, Ibnu Ras Arsalan, ini ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, pernah mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'madan mu'adzabun min qabli umbadil wathan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala, sebelum penyembah berhala. Dan ucapan ini didasari hadis tadi di mana Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, 3 orang tadi adalah 3 kelompok yang akan pertama kali api dinyalakan. Lagi-lagi semuanya ingin mengingatkan kita agar kembali, ayo niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yuhadzar minhu talibul ilmi fi ayyamina hadhihi. Kemudian pengarang buku secara khusus buat para pencari ilmu ini, para pemuda-pemuda yang hadir hari-hari ini, beliau memberi pesan kepada kita yang mencari ilmu, hati-hati, inhimakuhu fil qila wa qal. Hati-hati, jangan sibuk dengan gosip, sibuk dengan hal yang enggak manfaat, kemudian bertanya sesuatu yang enggak manfaat, kemudian banyak berbicara yang enggak manfaat, kemudian mencari ilmu biar mendebat ulama. Beliau berpesan, jangan, hati-hati, karena hari ini mohon maaf sedikit banyak ada yang hadir majelis, milih-milih majelis biar bisa dapat ilmu untuk nyalahin ustadznya di kampung, untuk nyalahin dan menunjukkan kalau dia berilmu. Dan ini secara khusus disebutkan ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihi ulama wa yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Atau dalam riwayat lain dikatakan, la tata'allamu litubahu bihil ulama wa tumaru bihis sufaha wa la takhayyaru bihil majalis fannaru fannar. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencari ilmu niatnya biar bisa mendebat ulama, membanggakan dirinya, oh saya ini hadir majelis Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kalau kiai di kampung ini kan paling ngaji.
au liyumariya bihi sufaha, atau belajar ilmu untuk meragukan yang awam-awam. Dia dikumpulin ilmu-ilmunya yang aneh-aneh, yang kelihatan kalau dia itu hadir majelis, kalau dia itu banyak baca buku, kalau dia itu banyak pengetahuan, yang aneh-aneh nanti diceritain ke orang awam yang nggak pernah pengajian. Kenapa? Biar dianggap berilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun mencari-cari majelis yang sesuai dengan syahwatnya, yang bisa memenuhi hasratnya untuk menyalahkan si fulan, untuk menyalahkan mendebat ulama, untuk kemudian membuat ragu orang-orang awam. Kata Rasulullah, fannar, neraka untuknya, neraka untuknya. Dalam riwayat tadi, adkhalahullahu nar, sehingga Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi mohon maaf para santri, terutama majelis nafahat atau para yang menonton, yang mengikuti kajian kita di luar sana, luruskan niat dalam mencari ilmu. Ini ilmu Allah, ya, ilmu Allah hanya diberikan kepada mereka yang tulus, ya, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedua, dua kelompok yang terakhir terkait memberikan harta, kemudian berjihad fisabilillah, juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara kita yang punya rezeki cukup kemudian bersedekah, hati-hati betul. Kelebihan harta itu fitnahnya besar, fitnahnya itu berlebihan, fitnahnya itu sombong, fitnahnya itu sedekah tapi untuk dianggap dermawan. Justru orang miskin terkadang tidak berpikir semacam itu, sehingga beliau sekali lagi mengingatkan kita untuk baik yang kelebihan harta, kelebihan ilmu, atau memiliki keberanian sehingga dia berjuang di jalan Allah, luruskanlah niat kita sama-sama agar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Berapa menit lagi? Ada yang ditanyakan, silakan. Tidak dengar. Tidak dengar. Itu ada juga 9 pasal. Sebagai orang sekarang tiga orang. Pertama berbab dia. Katanya dari tahu tiga orang terakhir. Plus ada orang hadis. Hadis itu tiga orang terakhir. Sudah itu sampai kapan? Tiga orang itu sampai subuh atau katanya sebelum sengaja itu ada orang sahabat ya, kalau pas hadis ya, surat ini sering kita baca. Ustaz tadi ada enak kalau tidak begitu terdengar. Ketika malam itu sampai subuh atau Mana sahar itu ya? Hah? Mana sahar itu? Ya. Saya tadi tidak begitu mendengar, Pak Haji, mohon maaf, tapi secara umumnya terkait makna sahar, Pak, ya, atau sahur. Secara bahasa Arab, kata sahar itu dari tengah malam sampai subuh disebut sahar.
Makanya orang kalau sahur puasa jam 11, jam 12, meski niatnya sahur tidak dapat pahala sahur. Karena yang disebut sahur itu orang yang makan, ya, mempersiapkan puasa dimulai dari setengah malam sampai subuh, azan subuh. Itu yang disebut dengan sahur. Ya. Nah, adapun yang disebut sepertiga malam, kalau dengan hitungan jam ya tidak ada patokan, karena belum dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 2, jam 3 itu belum dikenal. Tapi kurang lebih hitungannya adalah di antara pertengahan malam sampai dengan waktu subuh. Disitulah yang dimaksud waktu paling afdal untuk sholat tahajud, ya, atau sholat malam, ya. Itu yang kurang lebih begitu, Pak Haji, ya. Cukup ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jika dari pengajian ini tidak ada yang bisa dibawa pulang, tidak ada yang terekam, tapi bawalah pulang satu nasihat ini untuk saya pribadi dan untuk kita. Mari kita ikhlaskan kembali seluruh amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, mohon doakan kami agar kami tidak termasuk yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para ustaz-ustaz dan guru-guru kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.